Maaf mengganggu waktunya sebentar, Bu. Kami perwakilan dari SMK Negeri 1 Ngawen. Kami mendapatkan tugas P5BK mau mewawancarai Ibu tentang anyaman tali plastik bekas. Apakah diperkenankan, Bu? Boleh, monggo. Selanjutnya, Bu, mohon Ibu memperkenalkan namanya dan alamat rumah ini. Ya. Nama saya Ngatini Setiawati dan alamat rumah ini sampai 1 sampai Ngawen, RT 02 RW 01. Ibu sering dipanggil Ngatini. mengapa Anda menekuni usaha tersebut? Karena satu dari orang tua semua keturunan nganyam. Jadi selanjutnya saya juga belajar untuk nganyam. Berapa keuntungan yang diperoleh dari usaha kerajinan itu? Jadi setiap apapun itu dagangan atau kerajinan pasti untung. Cuma dalam kondisi tertentu ada untung dan ruginya. Tapi itu tidak jadi soal karena kita percaya apapun yang kita kerjakan dengan tekun pasti ada hasilnya. Ya. Terus apa saja Bu kendala dalam pemasaran? Pemasarannya satu mungkin nggak punya modal dan kendaraan untuk mengirim ke tempat pesanan karena terlalu jauh atau mungkin terlalu mahal ongkosnya. Terus itu dari mana ya Bu mendapatkan bahan bakunya? Dari Malang, Surabaya, Solo. Awal modal pembuatan anyaman tali bekas ini berapa ya Bu? 5 juta. Mengapa Ibu menekuni usaha tersebut? Karena warisan dari orang tua itu semua penganyam dan setelah orang tua istirahat karena sepuh, saya yang melanjutkan anyaman itu. Kenapa Ibu tidak memiliki pekerjaan yang lain? Kalau memilih pekerjaan lain pernah dicoba sebelum anyaman ini kayak sembako atau makanan, tapi karena kondisi di desa tidak seperti di kota banyak yang jajan, saya ambil keputusan untuk meneruskan anyaman ini. Kenapa Ibu memilih untuk melanjutkan usaha? Karena dari satu hal yang saya hitung dari semua bahan anyaman ini, satu tidak kadaluarsa dan bisa tahan lama. Bahkan jika seandainya dalam kondisi terpuruk tidak laku, tidak akan dimakan rayap atau mungkin dimakan bubuk atau juga tidak rusak karena keadaan. Jadi dia memang awet. Terus sejak kapan Ibu memulai usaha ini? Tahun 2015 sampai sekarang. Sudah lama ya Bu? Ya. Sudah 5 tahunan lebih lah. Terus berapa Bu keuntungan yang diperoleh dari usaha kreasi tersebut? Kalau keuntungan, semua pekerjaan semuanya semua menguntungkan karena tidak ada pekerjaan itu yang rugi kalau sungguh ditekuni dengan bertanggung jawab, itu pasti ada untungnya. Cuman dalam kondisi mungkin keadaan mungkin ada COVID, ada banyak hal yang terjadi, itu juga menjadi kendala bahwa penjualan mungkin berkurang atau pembeli mungkin rodok irit tidak pakai beli yang anyaman yang tidak begitu diperlukan karena mungkin memerlukan yang dibeli itu ya mungkin makanan atau kebutuhan sehari-hari saja. Bu, kira-kira modal awal yang dibutuhkan saat membuat anyaman ini berapa ya? Kurang lebih 5 juta modal awal. Terus itu apa saja Bu kendala dalam pemasaran itu kerajinan? Kendalanya satu mungkin tidak punya modal untuk mobil atau pegawai atau kirim barang, dan juga kendalanya karena terlalu jauh pesanan, ongkosnya terlalu mahal dibanding harga jual barang. Itu dari mana Bu mendapatkan bahan bakunya yang berbeda? Dari Solo, dari Malang, dari Surabaya. Juga ya Bu. Iya. Terus itu nggak ada karyawan atau
dikerjakan ibu sendiri. Ya, dikerjakan sendiri. Jadi pekerjaannya sampai pagi, dari pagi sampai malam. Enggak. Kalau pas luang atau mungkin ada pesanan atau mungkin kan ini telah capek banget ini kalau terlalu fokus ke pekerjaan ini selalu dari pagi sampai sore itu terlalu capek, mungkin tulang belakangnya tidak mampu. Tapi kita ambil gimana ada waktu-waktu senggang atau diluangkan satu hari bisa 5 jam saja untuk pekerjaan sehari-hari. Ibu tidak ada yang membantu, asal anak atau sepupu atau? Tidak ada, karena anak dua. Nah, saya punya anak laki-laki 2, satu di Jambi, satu di Jogja, tidak dapat membantu karena mereka sudah punya pekerjaan sendiri. Jadi saya di rumah sama orang tua, sambil nunggu orang tua, sambil mengerjakan kerajinan anyaman di rumah. Jenis anyaman apa yang ibu buat? Banyak macam jenis, dari semua yang ide yang timbul dari pikiran saya pasti akan saya buat, entah itu anyaman, untuk pot, untuk bumbu, untuk tas, untuk ikrak, untuk keranjang, kurungan ayam, bahkan semua juga kami buat. Bahkan untuk tong sampah, juga untuk pakaian kotor, bahkan untuk piring saya akan buat sedemikian rupa sesuai kebutuhan yang diperlukan. Ibu dulu belajar menganyam itu dari siapa? Saya belajar otodidak karena orang tua setiap hari nganyam, saya melihat dan saya praktekkan, ternyata saya bisa, ya saya teruskan aja. Tapi tidak mudah untuk dapat mempunyai atau mendapatkan hasil yang sedemikian rupa. Dari awalnya pasti buatan pertama itu luar biasa nggak bagus, tapi saya bersyukur karena paling tidak saya dalam belajar ngerti bahwa ada hasil yang saya dapatkan, dan dengan belajar dan belajar, akhir daripada semuanya sampai banyak stok yang saya dapatkan itu dari hasil hasilnya bisa sebaik atau sebagus hari ini. Apa produk unggulan yang ibu jual? Kalau dikatakan unggulannya apa, nggak ada. Karena semua anyaman yang saya buat itu banyak ukuran, banyak bentuk, bahkan banyak yang berbeda-beda. Jadi jika ada pembeli yang memerlukan atau membutuhkan sesuatu yang saya jual, itu pasti banyak ukuran, banyak bentuk, mereka akan berminat begitu. Kisaran keuntungan dari satu tas yang dijual itu berapa? Kalau tas itu paling tidak ada habis 2 kilo, harga sekarang itu 9.000 1 kilonya. Kalau satu ukuran kecil itu habis 2 kilo, berarti modalnya sudah 16.000, dan kalau jualnya 25.000, belum lagi tenaganya. Ya sebenarnya enggak seberapa sih, tapi kalau itu dibuat pembelinya banyak, saya yakin dari yang kecil itu akan jadi banyak. Ibu memiliki visi atau misi? Visinya ya ingin kembangkan semua ini karena ini modalnya cukup lumayan murah dan itu banyak dicari, atau di pabrik-pabrik itu kan ini hanya tali bekas dari pabrik-pabrik di mana ini tidak digunakan lagi, dan kami sebagai pengrajin ini adalah limbah yang kami kerjakan sebagai anyaman yang bisa digunakan untuk banyak keperluan. Bagaimana kualitas produk yang ibu tawarkan? Kualitasnya saya berani jamin ini bagus, tahan lama, awet, dan anti rayap, anti jamur, anti karat. Karena ini bahan, saya juga nggak tahu ini bahan plastik yang luar biasa, walaupun ini limbah, tapi ini tahan lama, bisa untuk didaur ulang bisa, tapi ini untuk bisa jangka lama 10 tahun, 15 tahun ini tidak bakal rusak karena terlalu bagus buat saya kalau saya menilainya. Ibu bisa menjelaskan bagaimana tahapan
dalam pembuatan anyaman paling plastik bekas ini? Boleh, saya akan jelaskan cara awal dan sampai selesainya supaya juga banyak orang yang bisa belajar karena ini hanya limbah dan banyak digunakan, bahkan bisa digunakan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak kalau itu mungkin yang di dapur untuk wadah gelas, wadah piring atau mungkin juga ada sendok, juga ada tong sampah, juga pakaian kotor. Kalau mungkin bapak-bapak bisa saja di ladang bisa untuk usung-usung panenan, juga wadah jagung atau mungkin juga untuk usung-usung rabuk itu akan sangat bagus dan awet juga. Mohon maaf, bisa dipraktikkan cara pembuatan dari awal sampai akhir? Ya, bisa, akan saya bantu. Ya. Wah, hebat sekali ya Bu. Semoga sukses dan terkabul apa yang menjadi keinginan Ibu. Mungkin cukup sekian Bu wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Amin, terima kasih dan kiranya Gusti yang berkahi semuanya. Bu, jika ada salah kata kami bersama teman-teman meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, sama-sama. Kita izin pamit ya Bu. Ya, sama-sama.